بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah pada malam hari ini ya, walaupun bukan dari maghrib tadi ya, tapi kita alhamdulillah masih bisa ngaji ya, teman-teman yang terlanjur hujan banyak sehingga belum bisa berangkat masih bisa lihat di YouTube-nya Pak Nando. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Mutola'ah bareng ngaji bareng malam hari ini judulnya Aina man yadullu 'ala Allah. Jadi di mana saya atau kita mendapatkan seseorang yang bisa menunjukkan kepada Allah. Nah, di mana kita bisa dapat orang yang orang itu bisa membawa kita kepada Allah, yang bisa membawa kita kepada dekat sama Allah. Jadi idza talabta qari'an, idza talabta qari'an, apabila engkau mencari orang yang membaca, mencari pembaca, mencari baca, wajadta ma la yusa, maka engkau akan mendapatkan, menemukan banyak orang. Kalau hanya mau sekedar mencari orang yang membacakan, banyak itu. Wa in talabta tabiban, apabila engkau mau mencari dokter, mencari dokter, wajadta katsiran, pun begitu banyak tuh dokter di mana-mana. Bahkan ada spesialisnya ya, spesialis ini supaya ini dokter macam-macam spesialisasi. Banyak bisa kamu dapatkan. Wa in talabta faqihan wajadta mithla dzalik. Pun sama kalau kita mau nyari ahli fikih, ahli agama banyak ya, yang ahli agama juga banyak. Wa in talabta man yadulluka 'ala Allah, ya, dan apabila engkau mencari orang yang mau menunjukkan kepada Allah, mau membawa kepada Allah, wa yu'arrifuka 'uyuba nafsik, dan mencari orang yang menunjukkan kejelekan kita, menunjukkan aibnya kita, lam tajid illa qalilan, tapi nyari orang yang seperti ini lam tajid illa qalilan, sangat amat sedikit nyari orang yang mau menunjukkan kita kepada Allah, yang mau menunjukkan keburukan kita. Kamu nggak boleh, kamu begitu, ninggalin sholat itu nggak boleh. Aduh, jarang. Ya, sulit mendapatkan orang yang seperti itu. Nah, maka apa? Fa in dofirta bihi famsikhu bikilta yadai. Maka apabila engkau menemukan orang yang seperti itu, pegang kuat-kuat dengan kedua tanganmu. Pegang itu orang itu, ya. Pegang orang itu, orang yang mau menunjukkan pada kita jalan menuju Allah, orang yang menunjukkan kejelekan kita, perbuatan jelek kita itu dikasih tahu kamu jelek, nggak boleh begitu. Kalau sudah ketemu orang yang model begitu, fa'amsikhu, maka pegang erat dengan kedua tangannya. Nah, ini mudah sekali ya. Nah, sekarang cari aja udah ketemu. Sekarang kita udah ketemu enggak? Dan punya komunitas ngaji seperti ini, komunitas sholawatan, komunitas kebaikan lah, komunitas positif. Amsik, pegang erat, pegang kuat-kuat. Ya, jangan sampai dilepas. Ya, pegang kuat-kuat. Nah, jadi seperti halnya ini ada satu kisah ya, disampaikan oleh Al-Alamah Al-Manawi rahimahullah ta'ala fi Faidul Qadir, dalam kitab Faidul Qadir halaman 405 juz 6. Suhbatul akhyar turisul khaira. Berteman dengan orang pilihan, orang yang baik, maka dampaknya akan kebaikan. Ya, kalau kita berteman sama orang baik, maka dampaknya adalah kebaikan. Ya. Wasubatul asror turisul syarra. Sama sebaliknya,
Kalau berteman sama orang yang buruk, orang yang berbuat jelek, orang yang berbuat amal buruk, ya dampaknya akan ke kita juga. Kita juga akan melakukan keburukan-keburukan itu. Ya, dampaknya begitu. Nah, seperti dicontohkan karrihi idza marrat 'alan natni hamalat natnan. Seperti halnya angin yang meniup bangkai, maka baunya itu akan sampai. Ya, ada bangkai tadi ya. Terus angin teh. Nanti itu pasti akan sampai ke kita. Ya, itu. Nah, pun sama. Ya. Apa wa idza marrat 'alat thayyib hamalat thayyiban. Ketika angin itu meniup minyak wangi yang baik-baik itu, ya akan sampai juga kepada kita. Nah, itu artinya apa? Pilihlah teman. Pilihlah teman bergaul. Nah, berteman boleh sama siapa saja. Mau berteman, cari teman yang banyak. Ya, mau apa saja latar belakangnya, mau sholat, mau tidak sholat, mau apapun latar belakangnya, bertemanlah pada mereka. Tetapi bergaullah dengan orang yang baik. Kalau berteman itu apa sih bedanya teman sama bergaul? Kalau teman ya ketemu di pasar, ya apa kabar, gimana kamu? Nah, itu teman. Tapi yang namanya bergaul itu ya sama seperti kayak kita punya istri tuh. 24 jam itu begitu, ibaratnya begitu. Bergaul, kita ada masalah, kita ada apa, itu bergaul. Nah, maka ada satu ilmu khusus. Kalau teman-teman pengen sukses, itu gampang sebenarnya. Yang pertama, tentukan dulu kita pengen jadi apa. Kita pengen jadi apa sih? Nah, misalkan pengen jadi orang yang punya uang 1 miliar misalkan. Ya, pengen punya uang 1 miliar. Maka carilah 5 orang yang penghasilannya sudah di atas 1 miliar. Cari 5 orang. Ya, setelah dapat ini 5 orang itu, bergaulah dengan 5 orang itu. Tanyakan urutannya Pak A misalkan. Bapak kok bisa dapat uang 1 miliar? Gimana cara Bapak bisa mendapatkan 1 miliar? Terus nanti dia akan cerita tuh langkah-langkahnya dari A sampai dia mendapatkan. Nanti ke bergaul dengan si B, Pak, Bapak bisa luar biasa, bisa seperti itu, gimana caranya? Nanti dia akan cerita urutan-urutannya. Terus, nah maka kita akan belajar dengan siapa? 5 orang hebat. Kita akan hebat itu nanti. Tapi kalau berteman tadi ibaratnya apa? Berteman sama orang yang buruk, ya nanti kita akan buruk. Nah, berteman sama orang yang baik, ya kita akan baik. Maka berteman boleh, ya. Bergaul itu tadi, bergaul sama orang buruk ya ikut buruk, bergaul sama orang baik ikut baik. Maka hati-hatilah bergaul. Ya, bergaul itu hati-hati. Tapi kalau mau berteman jangan pandang bulu, Pak. Ya, mau berteman sama siapa boleh. Mau sama orang gila pun boleh. Sama orang gila boleh. Berteman, namanya berteman itu nggak akan mempengaruhi. Ya, nggak akan berpengaruh. Ya, yang berpengaruh itu pergaulan. Ya, pergaulan. Jadi ayo teman-teman, lakukan itu, ya, lakukan. Ya mau tidak pengen soleh, yo bergaul minimal 5 orang lah yang soleh. Ya, sehingga nanti banyak cerita-ceritanya, banyak detail-detail kisahnya. Yang ditiru bukan gaya hidupnya, tapi urutan-urutan cerita suksesnya. Nah, banyak orang ini bergaul tapi yang ditiru gaya hidupnya. Jangan dong, kalau dia udah sukses yo gaya hidupnya ya begitu. Lah kita yang baru mau kita ya tanya, kamu waktu sedih, waktu apa? Waktu masih miskin, waktu masih belum dapat 1 miliar, makannya gimana? Ya, tiru yang bukan langsung gaya hidupnya yang enak, ya jangan. Ya, maka itu ya, bertemanlah pada orang yang mau menunjukkan kita kepada Allah. Bergaulah pada orang yang mau menunjukkan kita kepada Allah. Karena ini sangat sulit mendapatkan orang itu. Nah, kalau sudah dapat, pegang kuat. Ya, tanyakan detailnya, urutan-urutannya, kenapa bisa berhasil. Kenapa bisa ngaji, gimana dulu ceritanya, oh dulu ceritanya gini. Akhirnya saya sadar, akhirnya saya belajar, akhirnya saya mempraktikkan, akhirnya saya berhasil. Nah, itu lakukan detailnya. Jangan kalau bergaul itu, ya biasanya hanya teman. Kalau udah bergaul itu pasti ngerti tuh urutan-urutan suksesnya. Tiru urutan-urutan sukses itu, ya, lakukan.
Nah itu ada anak-anak kita itu kita belajar di mindset sadar kaya tuh. Ya bagaimana mendesain hidup, kamu pengen jadi apa, mau jadi bagaimana, itu dilatih itu. Bagaimana dia membuat identitas. Nah, identitasnya apa gitu ya. Nah ini penting. Ya. Maka juga ya berteman sama orang wasuhbatu man la yakhafullahu, ya, kamu jangan sekali-kali berteman, nah, ini peringatan, sama orang yang tidak takut sama Allah. Nah, maka Pak Sulaiman itu setiap pagi itu berdoa, Allahumma ini akhafu minka wa akhafu mimman yakhafu minka wa akhafu mimman la yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka. Ya Allah, aku sesungguhnya takut kepadamu. Ya Allah, aku juga takut kepada orang yang takut kepadamu. Ya Allah, aku juga takut kepada orang yang tidak takut kepadamu. Maka selamatkanlah aku dari orang yang tidak takut sama kamu. Wah ini itu artinya gitu maksudnya. Allah bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam uhrusna bi ainikal lati la tanam. Ya Allah, dengan nama kekasihmu yang agung Rasulullah, ya, apa namanya, selamatkanlah kami, jangan kau hancurkan kami, ya. Wah itu doanya itu Pak. Gitu. Nah ini ya, janganlah kamu berteman dengan orang yang tidak takut kepada Allah. Bahaya kalau berteman bergaul, apalagi ya berteman aja, bergaul apalagi. Jangan berteman bergaul sama orang yang tidak takut sama Allah. Qala ta'ala wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furuta. Nah, janganlah engkau mengikuti orang yang Allah lalaikan hatinya dari mengingat Allah. Nah ini, jangan kamu berteman sama orang yang hatinya itu sudah lalai kepada Allah. Bahaya kalau dia lalai, kita akan ikut lalai. Ya. Oh yang ngaji nih, udah ngaji pertahankan. Kalau sudah sekali nggak ngaji, dua kali ngaji, lalai, udah akhirnya ikut hilang. Ayolah zilta toliban, jangan berhenti jadi santri. Jangan berhenti mengaji. Sampai kapan? Ya, sampai kita meninggal. Ya, itu. Ya Allah, kenapa? Ya, liwat tawahawahu wa kana amruhu furuta. Karena orang-orang yang seperti itu mengikuti hawa nafsunya dan sudah melampaui batas. Ya, sudah melampaui batas, ya sudah jauh dari batas. Mau balik lagi susah. Ya, aduh, akhirnya nggak ngaji lagi. Repot. Ayo teman-teman tetap semangat ngajinya, ya, tetap semangat belajar, tetap semangat. Jadi kalau sudah ketemu komunitas positif seperti ini, amsikhu, ya, amsikhu bikil tayadaika, ya, pegang komunitas ini dengan sekuat-kuat tangan kita pegang. Ya, kalau sudah ketemu komunitas yang positif, komunitas yang baik seperti ini, jangan ditinggalkan, jangan sampai dilepaskan. In aradta antun soro fakun kaza fakun kullaka dillatan. Nah, apabila engkau menghendaki ditolong Allah, kalau kita pengen ditolong sama Gusti Allah, maka apa yang harus kita lakukan? Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillatun. Nah, ini ayat menerangkan perang Badar. Nah, sungguh Allah telah menolong kalian, ya, para mujahid perang Badar. Kenapa kok Allah menolong? Bahkan sampai Rasulullah aja butuh gitu. Bayangkan. Nah, jangankan gitu, Rasulullah saja butuh. Wa antum adillatun. Ya, karena Rasulullah itu merasa lemah. Waduh, ini tentara Islam itu 300-an. Musuhnya 1000-an. Wah, merasa lemah. Karena merasa lemah itu iftaqara, dia butuh. Nah, ketika kita sudah butuh, Allah menolong kita. Nah, kadang katanya saya sudah berdoa, dia nggak berdoa, tapi kok nggak berubah-ubah. Jangan-jangan merasa butuhnya ini belum serius. Nah, ya butuh lah, ya. Tapi belum terdesak butuhnya, maka buatlah terdesak rasa butuhmu di hadapan Allah.
Nah, kalau sudah merasa butuh, terdesak begitu, pasti Allah tolong. Ya. Ini lakon. Udah ada lam sumpah, lam syuhud namanya qad, ketemu fi'il maju. Wah, sungguh telah Allah tolong kalian. Nah itu kemudian di perang Badar. Karena Nabi Muhammad merasa ya lemah, nggak berdaya, karena butuh Allah. Nah kita kalau kepengen ditolong Allah ya kita harus merasa azillah, harus merasa rendah, merasa butuh. Jangan butuh tidak. Maka jangan pengen berdoa, doa kan minta kan. Kalau permintaanmu nggak yakin dikabulkan, jangan minta. Jadi yakin dulu, yakin baru minta. Yakin dulu baru minta. Karena kalau nggak yakin, orang bukan bicara untuk berdoa. Wah ini orang membuat apa? Anggap saya nggak ini ya. Jadi yakin dulu, ya, betul serius ini. Ya, saya dulu pernah ngutang di bank itu. Bank Syariah dulu tahun 2000 berapa? 2008. Nah, saya butuh nggak butuh. Dalam pikiran saya malah apa? Syukur-syukur nggak kasih gitu ya. Itu waktu itu mau buka rumah makan ya. Dulu mau buka rumah makan itu tangbang itu. Tangbang. Nah, jadi ya itu karena butuh nggak butuh akhirnya malah dipaksakan, butuhnya malah repot. Ya Allah ya. Alhamdulillah ya hanya 6 bulan tak bayar lunak-lunaknya. Ya, itu ayo kita butuh. Ya, kalau kita butuh sama Allah udah beres. Datanglah pertolongan. Ya, datanglah apa? Pertolongan. Jadi kalau kita tidak butuh ya begitu. Jadi harus betul-betul merasakan apa? Butuh. Ya, itu kunci apa? Mendapat pertolongan Allah. Nah, kira-kira Pak Sulaiman butuh tenan apa enggak? Butuh serius apa tidak? Kalau serius butuh ya jangan ragu-ragu. Ya udah aku butuh ya Allah, wes aku sapa meneh lho orang jenengan sing nolong saya. Ayo manu beres nanti ya. Berarti meragukan kebutuhannya. Ya, bicara yakinnya tadi, ya. Mantap. Nah, ini lagi penguatan lagi. Tidak arota antuk toh apabila engkau mau diberi, fakun kullaka fakwan. Fakun kullaka fakwan. Maka kamu itu harus merasa jadi orang fakir. Tahu orang fakir kan? Nah, orang yang minta fakir. Ya, fakir. Kalau mau ditolong ya kamu tunjukkan bahwa kamu orang yang fakir. Ya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Karena sedekah itu untuk orang yang fakir dan orang yang miskin. Pertolongan itu ya untuk orang yang fakir dan orang yang miskin. Nah, kalau kita mau butuh ditolong Allah ya kita harus fakir. Maka para pengarang kitab ini itu selalu menulis kalimatnya al-fakir ila rahmati rabbik. Al-fakir, saya adalah orang yang butuh pada rahmat Tuhan. Para penulis kitab itu selalu begitu. Di dalam tulisannya, di mukotimanya selalu al-fakir, orang yang butuh pertolongan Allah. Nah, kalau posisi kita minta sama Allah kok belum butuh, jangan main-main mintanya. Berarti nggak serius. Nah, kalau orang fakir kan ya gimana? Mau makan nggak ada beras Pak, itu orang fakir. Nah, akhirnya apa? Datang ke rumah kan? Di sini beberapa orang ini setiap saat berhadapi ke rumah ya. Dulu awal-awal meyakinkan saya. Pak, ada sama ibu-ibu, anakku udah sekian hari nggak punya beras. Ya udah, emang rumahnya di mana? Ada di sini. Memang kita lihat rumahnya. Janda aja. Ya udah ya. Kalau udah datang tahu, oh yaudah langsung dikasih. Lagu tahu juga gitu maksudnya. Kalau pertama memang mungkin harus diyakini. Betul-betul fakir, betul-betul miskin, butuh sama duit, nanti dikasih. Nah, kalau sudah kedua ketiga, nggak perlu baru lihat wajahnya saja. Aku tahu kabarnya butuh gitu lah, kasih.
Ayo ya. Cuma itu biasa ya. Jadi jangan karena lupa. Nggak tahu. Dibutuhkan. Yang dibutuhkan. Butuh, makanya diidentifikasi dulu. Butuhnya apa? Nah, fokus pada yang dibutuhkan itu doanya. Mintanya apa? Itu banyak. Ya, berarti yang banyak itu Yang butuh. Ya, jadi syarat yang kedua apa tadi? Kalau pertama pengen ditolong Allah ya harus merasa rendah, merasa rendah dulu, merasa rendah, merasa nggak mampu, merasa nggak kuat. Kemudian yang kedua kalau pengen ditolong Allah, mau diberi Allah, ya apa? Merasa fakir, merasa miskin, ya. Nah, takunu fi wastil nahri wa anta atsanu. Nah, jangan sampai kita berada di tengah-tengah sungai, tapi kita kehausan. Kita berada di sungai, tapi kehausan. Gimana? Takunu mau fil hadrati wa anta tatlubul istishola. Allah itu selalu bersama kita. Allah itu selalu ada dalam perlindungan kita. Ada. Loh kok kamu malah nyari yang lain tuh? Loh kita ada di tengah sungai. Loh kok malah kehausan? Ini orang kalau butuh nyarinya bukan sama Allah. Ya yuk, makanya tentunya butuh dulu. Ya misalkan mohon maaf, si Dablus mengaku fakir. Ya, mengaku fakir. Nah, sama badan amil kan punya apa? Standar. Syarat-syarat fakir, ini miskin fakir. Nah, kalau dia ngaku saya fakir. Tapi menurut amil, kamu itu bukan orang fakir. Dapat nggak zakat? Ya nggak dapat. Maka kita butuh dulu. Butuh nggak sih kita? Ya? Kalau serius ini aku butuh anak yang soleh, ya tenangan aja kalau gini. Tenang ya Allah, aku fakir, aku butuh anakku sing soleh, anakku itu ya Allah, aku butuh tenangan. Aku jangan tak minat tengah-tengah berarti nggak butuh, nggak bisa. Ya. Jadi pastikan permohonan kita adalah serius butuh. Jangan sampai ngaku fakir. Aku butuh, Gusti, ya Allah aku butuh rumah. Ya, tapi dia masih asik kok nyatanya tinggal di mertua misalkan, atau tinggal di kos-kosan, di kontrakan masih asik masih santai. Ya berarti dia nggak butuh rumah. Paham ya? Nah, maksudnya gitu Pak Alif. Jangan sampai kita berada di sungai, di tengah-tengah sungai kok kehausan. Itu sama dengan apa? Allah itu ya, takunu mau fil hadrati. Takunu ono sapa sira iku mau ing sartane Allah fil hadrati dalam pengayomane Gusti Allah ke hadapan Allah. Oh, Allah ada kok kita malah kelising kita. Ya, Allah dulu ya. Allah. Paham ya? Nah, ka'annal ibadah lam yata'ahabu lil akhirati. Nah, sama seperti para hamba atau kita lah, hamba itu kita ya, ini tidak menyiapkan untuk akhiratnya ya, seperti tadi ada di sungai lah kok kehausan. Itu sama dengan seperti orang-orang yang tidak mempersiapkan dirinya menuju akhiratnya, sehingga apa yang dicari illa bikaswatil ma'kili wal masyaribi. Jadi yang dipikirkan itu hanya urusan makan saja, urusan minum saja. Nah, kalau kayak gitu gimana mau sampai ke Gusti Allah? Gimana sampai mau dapat pertolongan Gusti? Jadi ya, posisikan. Jadi rahasianya apa? Pengen dapat pertolongan Allah, pengen dapat bantuan Allah, pengen diberi Allah, kuncinya apa? Fakir dulu. Kita butuh. Nah, kalau kita butuh, beres itu dah. Pasti Allah kasih ya. Bahkan dikatakan aukila lahum haditu silukum ila tariqil akhirah. Nah, kalau kita urusannya hanya makan minum, urusan dunia, ya, urusannya dunia saja yang dipikirkan, apa bisa kita sampai ke akhirat? Ya nggak bisa. Maka jangan tinggalkan Allah. Kalau sudah ada orang yang menunjukkan jalan akhirat, menunjukkan tadi ya
ini kesalahan, ini kebaikan, yuk pegang erat-erat. Kalau sudah dipegang erat-erat, insya Allah kita tidak akan jauh dari Gusti Allah. Tambah kita merasa butuh, maka pertolongan itu pasti akan datang. Ya, jadi mungkin teman-teman sudah kejawab ini. Saya juga kejawab. Oh, pantesan saya belum butuh. Wah, waktu ngobrol paving itu Pak. Ini satu guru bilang, kok ngajak teman-teman gitu. Saya mikir, waduh apa kata dunia? Apa kata dunia? Saya berpikir begitu. Tapi akhirnya setengah-setengah butuh lah. Ya, bikin apa? Begitu, serap, kirim ke teman. Oke, aku minta rekeningnya. Ini lupa lagi nih Pak, belum diteruskan. Becek baru ingat. Nanti kita segera dilanjutkan. Jadi ya karena belum butuh, sehingga ya ditunda kan. Kalau belum butuh ya kemarin ya nunggu waktunya sampai tepat jadinya. Butuhnya pun belum mendesak. Butuhnya belum mendesak. Jadi jangan-jangan begitu, kita kok doa minta sama Allah kok nggak dikasih, kok nggak dikasih, kok nggak dikabulkan, kok koyo-koyo malah tambah. Oh, jangan-jangan yang kita minta itu memang belum kita butuhkan. Ya, paham ya? Insya Allah paham. Nah, ini panjang materinya, besok aja kita sambil insya Allah minggu yang akan datang mungkin teman-teman jika banyak yang hadir karena tidak hujan bisa sambil flashback nanti diulang sambil meneruskan lanjutannya. Walakin ma arqasa nafsaka alik wallahu a'lam bishawab. Ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.